2009, saat usianya menginjak 24 tahun, Risca memutuskan untuk menikah dengan Gary Iskak, salah satu aktor film dan sinetron Indonesia. Walaupun usia mereka terpaut 11 tahun, Risca yakin Gary yang kala itu sudah menyandang status duda mampu menjadi suami yang baik baginya. Mas, kamu tuh tega banget sih sama aku. Aku lagi hamil, Mas. Kamu masih tega-teganya selingkuh sama perempuan lain. Alah, kamu dengar kabar dari mana sih? Pasti dari foto yang beredar di sosmed itu kan? Gak cuma foto-foto. Semua orang sudah bilang kalau semua itu kejadiannya benar. Kalau kamu lebih dengar orang lain daripada aku, suami kamu, lebih baik kita pisah aja. Mas. Aku ambil sisi baiknya adalah aku sudah mengalami yang terburuk di dalam hidupnya udah. Jadi kalau sekarang nemuin masalah apa-apa udah aku anggap kecil. Ya maaf maksudnya ya elah gue udah pernah kayak udah gitu-gitu deh. Ngadepinnya nggak tahu ya, aku bisa sesabar itu, sekuat itu karena waktu itu aku lagi hamil. Dia sih yang bikin aku kuat gitu, Adilai sih yang bikin aku kuat di dalam perut. Makanya aku bisa sekuat itu gitu yang gue harus ngalah buat ini. Ya udah, akhirnya banyak diem sih, maksud saya ya udahlah daripada ntar salah ngomong apa-apa ya udah. Cobaan dan ujian tak hanya datang sekali saja. Sungguh berat memang. Lagi-lagi isu perselingkuhan selalu menjadi cobaan dan ujian yang harus Risca hadapi. Begitu dahsyatnya cobaan itu, sampai Risca dan Gary sempat berpikir untuk berpisah demi untuk kebaikan masing-masing. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Ya Allah, hamba mohon berikanlah petunjuk pada hamba ya Allah. Kalau memang hamba dan Mas Giri masih berjodoh, jangan ceraikan hamba ya Allah. Jangan ceraikan kami. Biarkanlah keluarga kami tetap utuh demi anak-anak kami ya Allah. Hamba mohon, lindungilah keluarga kami. Berikanlah petunjuk-Mu ya Allah. Itu setiap aku sholat doanya itu aja udah. Setiap sholat tahajud, setiap sholat dua, semua itu sholatnya. Akhirnya ya nggak tahu kenapa dideketin terus gitu, tuh kayak dikasih jalan gitu. Terus tiba-tiba beliau juga chat aku yang tadinya sama sekali kita nggak ada komunikasi. Ini kok tiba-tiba gimana kabar, nanyain babynya. Kok tiba-tiba ada kabar begini? Ya, mulainya dari situ. Ya udah akhirnya yang tadinya aku niat mau pisah gitu. Akhirnya ya udah balik lagi. Tak hanya itu, pelan-pelan perilaku sang suami justru mulai berubah 180 derajat. Tak hanya menjadi bapak dan suami yang baik, Gary bahkan mulai religius mendalami Islam. Bang, mau kemana? Makan yuk, lapar nih. Ya, lu duluan deh. Gue mau sholat dulu nih. Hah? Sholat? Tumben lo jadi rajin sholat gini, Bang. Ya, namanya juga orang usaha jadi orang benar. Ya, harus dekat sama Allah. Udah, gue duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Ya Allah, berilah hamba-Mu ini hidayah ya Allah, agar aku menjadi jalan yang benar ya Allah. Ya Allah.
Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah segala perbuatanku ya Allah. Amin, amin. Kalau di luar aku malas sholat, di rumah rajin. Nah dulu Gary di rumah nggak sholat, di luar rajin. Prosesnya kayak gitu dulu. Terus kata asistennya Gary, "Dah, Bun, kok balik sih Bun? Lu kok nggak sholat di sini? Malas ah. Itu abang sholat. Lah di rumah nggak sholat," gue bilang gitu. "Gimana sih?" Gue bilang gitu. "Dah, kok balik sih?" kata asistennya gitu. Tapi lama-lama akhirnya dia udah mulai tuh 5 waktu Gary-nya. Udah mulai on time. Siapa ada aja langsung sholat. Ya ampun sayang, badan kamu makin panas. Gimana nih? Kamu pusing sayang? Gimana Bun? Panasnya udah turun belum? Enggak ya, malah makin parah. Kayak kita harus bawa dia ke rumah sakit deh. Jangan dulu Bun, dibawa ke rumah sakit. Coba kasih minum ini. Ayo udah doain kok. Loh, ini kan cuma air putih biasa ya. Emang bisa diobatin pakai air putih? Udahlah Bun, kasih aja dulu. Kita harus percaya dengan kekuatan Allah. Kalau Adila belum sembuh juga, baru kita bawa ke rumah sakit. Yaudah. Oke sayang, yuk bangun dulu yuk. Diobatin ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga cepat sembuh ya sayang. Coba lagi. Tak hanya sekedar rajin sholat, perilaku, perkataan, dan cara berbusana Gary Iskak berubah menjadi lebih religius. Sungguh, Allah Maha Besar dan Kuasa. Gary Iskak mampu dirubahnya menjadi manusia baru yang insya Allah lebih baik. Nah dari situ aku mulai, Masya Allah ya gitu. Kadang aku juga suka malu sama dia gitu kayak. Aku kadang suka bilang sama dia, "Maaf ya kalau Bunda masih kurang," gitu kan aku bilang. "Enggak, ayah masih kurang, masih harus banyak belajar." Dia tuh lagi kayak istilahnya tuh kayak lagi bayar utang-utang dia yang ketinggalan dulu. Kita sampai sekarang tuh masih kayak mikir, gila ya masih dikasih waktu nih, masih dikasih kesempatan lu buat berubah menjadi lebih baik. Lu pakai deh gitu. Kalau lo berubah besok lo mati lu gimana gitu. Bunda, Ayah. ini ada hadiah untuk Bunda. Apa ini ya? Tumben banget, so romantis deh. Yaudah, Bunda buka aja dulu. Hijab? Ayah mau Bunda berhijab? Iya Bun, sebagai wanita muslim, Bunda wajib untuk berhijab. Semoga aja Bunda bergerak hatinya untuk berhijrah. Semoga hidup kita menjadi lebih baik dan keluarga kita semakin bahagia. Aduh ya, kayaknya Bunda nggak siap deh untuk sekarang berhijab. Nanti aja ya. Ya udah Bun, Ayah tunggu sampai Bunda siap. Makasih ya. Ya Bunda. Melihat perubahan suami yang sangat drastis membuat hati Risca gembira sekaligus gundah. Sebagai seorang istri, Risca merasa wajib mendampingi suami yang sudah berniat untuk hijrah. Tapi di sisi yang lain, Risca merasa belum siap untuk berhijrah sepenuhnya. Ayah. Masya Allah Bunda. Bunda cantik banget berjilbab. Bunda udah siap berjilbab? Bukan ya, Bunda mau datang ke pengajian sekolah kok. Bunda cantik banget berjilbab. Jangan cuma pengajian aja dong pakai jilbab. Ayah doain semoga Bunda dapat hidayah dan pakai jilbab terus. Amin amin. Makasih ya. Iya, Yaudah, Bunda jalan dulu ya. Ya deh Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehari semalam tuh nggak bisa mikirin itu mulu. Aduh lanjut nggak ya. Terus akhirnya aku pesen hijab kan, buat ngaji doang. Datang nih ke rumah, terus Gary nanya, paket apa Bun? Hijab. Ya Allah, alhamdulillah. Apaan sih? Apaan sih orang bareng-bareng? Aku kenapa kamu yang seneng sih? Bunda mau pakai hijab ya, alhamdulillah ya Allah, ya seneng banget. Apaan sih ya? Aku bilang gitu. Biasanya tuh langsung diajak teman gitu jalan.
Ya nggak tahu kenapa, pada saat pertama aku pakai hijab tuh aku ngerasa kayak nyaman gitu. Terus aku kayak mikir, nanti pakai hijab rambut aku bau kali ya, kayak gitu-gitu sih, pikirnya jelek banget. Pas pakai tuh enggak, kok enak ya, kok adem ya, kok kayak ini nih gitu. Ya udah lanjut akhirnya. Memang Allah Maha Besar dan Maha Kuasa. Setelah melewati proses dan kebimbangan yang cukup lama untuk berhijrah, Risca pun akhirnya mendapatkan hidayah lewat jalan yang tak pernah dia sangka. Ya, di tahun 2016, Risca Novicia memantapkan hati untuk berhijrah dan menjadi manusia yang lebih baik. Beribu-ribu salah dan dosa berbuih-buih di hempasan ombak, kegelapan, kerisauan hatiku yang Kalau suami sendiri sih dia belajar dari awal lagi, karena kan dia memang pengen belajar banget, karena dia bilang aduh banyak banget yang kita nggak tahu, kita agamanya Islam tapi banyak banget nggak tahu tentang Islam. Udah kurang lebih 3 tahunan dia belajar gitu, emang dia juga ngasih tahu aku. Terus lama-lama aku malu juga sih Mbak, malunya tuh dalam artian kalau kemana-mana dia sholat aku nggak sholat, dia pakai peci gue begini, ya iyalah nggak balance banget sih dalam hati gue tuh gitu. Lama-lama gue malu sendiri gitu, aduh gitu kan. Ya udah jalan sendirinya sih. Ya, memang manusia hidup di dunia ini hanya sementara saja. Tak tahu kapan dan di mana maut akan datang menjemput kita. Selama kita hidup, kita hanya memiliki 2 pilihan, menjauhi atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, bila manusia mau berhijrah dan memilih untuk mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, kebahagiaan dan kemuliaan di kehidupan akhirat akan menjadi milik kita, hamba-hamba yang patuh.